Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongxi. Bab 246 sampai bab 250, dari buku yang kedua. Bab 246, Pohon Iblis, melawan 1 lawan 10. Pohon Iblis, 3 orang yang terikat sudah lepas, awasi mereka. Peringatkan Cumu. Prajurit Pohon Iblis meraung, dan kedua lengannya yang perkasa mencengkeram 2 makhluk buas kota Li yang terikat. Seperti karung pasir, ia segera melemparkan mereka ke udara, menghantam mereka kedua makhluk buas yang mencoba menyerangnya dari atas. Tak lama kemudian, 3 makhluk buas mendekati prajurit perang Pohon Iblis. Prajurit perang Pohon Iblis yang dapat melepaskan beberapa teknik secara bersamaan dengan cepat mengubah kayu iblisnya menjadi beberapa cambuk yang kuat. Dasar, dasar, dasar. 3 makhluk buas kota Li bahkan tidak dapat melarikan diri dan dihantam dengan keras hingga terpental oleh prajurit perang Pohon Iblis. Menghadapi begitu banyak lawan, keunggulan atribut kayu saat ini terlihat jelas. Tidak peduli dari arah mana serangan itu datang, prajurit pertempuran Pohon Iblis selalu mampu merespons dan menggunakan teknik yang relevan. Setelah beberapa serangan beruntun, 8 makhluk buas kota Li yang tersisa menyadari betapa sulitnya menghadapi prajurit pertempuran Pohon Iblis. Namun, mereka pun mengeluarkan gelombang teriakan mendesis. Air hujan membasahi, menghantam 8 makhluk berlengan panjang yang tak berbulu ini. Aura aneh mulai menyelimuti tubuh mereka. Anehnya, ketika benda beracun ini melingkari tubuh mereka, mereka perlahan-lahan menyatu dengan tubuh mereka. Tulang dan otot benda-benda ini secara tak terduga menunjukkan pertumbuhan yang mengerikan. Pertumbuhan makhluk-makhluk ini tidak tampak seperti transformasi dari mutasi. Sebaliknya, tulang-tulang putih padat mereka tiba-tiba menonjol keluar dari kulit mereka yang tipis dan lemah, seolah-olah akan mencabik-cabik kulit mereka. Kulitnya perlahan terbelah dan darah mulai mengalir dari lukanya, hanyut bersama air hujan ke tanah. Transformasi terjadi pada ke-8 makhluk buas kota Li ini, dan mereka berubah dari penampilan mereka yang awalnya kurus dan buas menjadi penampilan yang ganas dan liar. Secara khusus, darah yang mengalir dari daging dan tulang mereka membuat mereka benar-benar menjadi monster yang berlumuran darah. Bau darah dan aura yang memuakkan merasuki jalan ini. Bahkan dengan hujan lebat, bau itu tidak dapat dibubarkan. Gelombang angin dingin dan bau busuk yang menyengat menghantam tubuh mereka, memberi mereka rasa takut yang tak teraba, merasuki jiwa mereka. Cumu, apakah keadaanmu di sana masih baik-baik saja? Suara Ye Qingzi terdengar dari kejauhan, seolah-olah dia menyadari kejanggalan di tempat Cumu berada. Aku bisa mengatasinya. Wajah Cumu berubah serius, saat dia menatap 8 makhluk yang bisa memperkuat diri mereka sendiri. Tuan muda, saya khawatir kekuatan benda-benda itu telah meningkat hampir 40%, dan mereka setara dengan tahap ketiga fase ke-7. Akan sangat sulit untuk menghadapinya. Li Tua memperingatkan. Cumu juga tahu bahwa 8 makhluk buas kota Li ini sangat sulit dihadapi. Segera, ia memerintahkan prajurit Pohon Iblis untuk menggunakan teknik tusuk kayu iblis. Prajurit Pohon Iblis meraung. Lengan kayu iblisnya tiba-tiba turun dan tiba-tiba, kayu iblis yang sangat tajam melesat keluar dari genangan air tipis, masing-masing menusuk ke arah perut 3 makhluk buas kota Li. Ketiga makhluk buas itu jelas merasakan serangan gencar itu dan membungkukkan kaki belakang mereka. Tampaknya saat kayu iblis itu menusuk perut mereka, mereka melompat dan terbang tinggi ke udara yang dipenuhi hujan. Hua! Sambil mengangkat kepala mereka, gelembung racun berwarna biru muncul di mulut mereka saat mereka meludahkannya ke arah prajurit perang Pohon Iblis di tengah air hujan. Zi. Racunnya cukup mengerikan. Saat bercampur dengan hujan, air hujan menguap seluruhnya, berubah menjadi kabut berwarna biru pekat. Dengan area semprotan yang begitu luas, kecepatan prajurit perang Pohon Iblis membuatnya tidak mampu menghindar. Racun itu menyemprot ke seluruh tubuh prajurit perang Pohon Iblis. Meskipun ada baju besi kayu iblis di tubuhnya, lapisan luar kayu iblis pada kulit kayunya mengalami korosi yang sangat serius. Dengan sangat cepat, teknik spesies prajurit perang Pohon Iblis, baju besi kayu iblis, benar-benar menghilang. Setelah melihat ini, Cumu sangat terkejut.
Jika prajurit perang pohon iblis tidak memahami teknik pertahanan ini tadi malam dan racun disemprotkan ke tubuhnya, itu akan memberinya luka serius. So. Percikan air terjadi saat kelima orang lainnya menginjak genangan air. Beberapa cipratan air muncul saat mereka dengan ganas menyerang prajurit perang Devil Tree. Kaki depan mereka yang mengerikan membawa racun berwarna hijau kebiruan. Selama racun itu masuk ke dalam tubuh, racun itu pasti akan merusak semuanya dengan bersih. Sila. Dua makhluk buas kotali yang melesat dengan cepat mendekati prajurit perang pohon iblis dan mencabik lapisan luar kulitnya. Tanpa baju besi kayu iblis, pertahanan prajurit perang pohon iblis mudah ditembus oleh serangan itu. Darah berwarna hijau mulai mengalir dari kedua lukanya. Setelah mengalami kerusakan, gerakan prajurit perang pohon iblis tampak terpengaruh. Ia tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan tiga makhluk buas kotali yang telah menyemprotkan racun ke udara tiba-tiba melontarkan diri ke arahnya. Tubuh mereka berubah menjadi cakar yang bersinar dingin saat mereka dengan cepat menyapu tubuhnya. Tiga luka parah lainnya muncul di tubuh prajurit perang pohon iblis. Darahnya menyembur ke udara, dan tubuhnya mulai tampak goyah. Ketika mereka melihat prajurit pohon iblis terluka, makhluk buas kotali lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejar dan menyerangnya. Kaki depan mereka yang panjang juga merupakan senjata tajam yang dapat membelah perut. Dengan sangat cepat, luka-luka di tubuh prajurit pohon iblis bertambah banyak. Jika bukan karena memiliki kekuatan hidup 2 kali lipat, mungkin ia akan tumbang oleh gelombang serangan ini dan mati. Hati Cumu hancur. Kekuatan bertarung makhluk-makhluk buas kotali ini benar-benar luar biasa mengerikan. Bahkan jika Mosie bertarung dengan mereka, mereka tetap akan sangat sulit dihadapi. Knight, kurung 3 makhluk terdekatmu. Cumu awalnya tidak ingin Knight ikut campur dalam pertarungan prajurit pohon iblis, tetapi sekarang, sepertinya dia harus meminta Knight menggunakan kendali iblisnya yang kuat untuk mengubah gelombang pertempuran. Aduh! Tepat saat binatang mimpi guntur malam hendak mengulurkan tangan mimpi buruknya tanpa bersuara ke arah 3 makhluk kotali yang sama sekali tidak sadar. Prajurit perang pohon iblis mengeluarkan raungan geram. Wajahnya menjadi agak mengamuk, dan seberkas darah merah muncul di kedalaman pupilnya. Pada saat ini, prajurit pertempuran pohon iblis dengan ganas melepaskan aura haus darah. Dengan mengandalkan tubuhnya yang kuat, pohon iblis berhasil menahan 8 serangan makhluk buas kotali. Tubuhnya tiba-tiba jongkok, dan telapak tangannya yang besar menghantam tanah dengan keras. Hualala! Serangan telapak tangan prajurit perang pohon iblis ini luar biasa hebatnya, dan menimbulkan cipratan yang besar sekali. Jari-jari kayunya menembus bawah tanah, prajurit pertempuran pohon iblis menggunakan teknik penjara jari kayu. Hua! 10 jari kayu memecah genangan air itu dan, seperti 10 ular kecil yang terbang ke udara, mereka dengan cepat terikat bersama di atas kepala prajurit pertempuran pohon iblis. Tahanan jari kayu prajurit perang pohon iblis digunakan pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, penjara jari kayu menyelimuti area seluas 10 meter dengan prajurit perang pohon iblis di tengahnya. 8 makhluk kotali semuanya berada dalam area seluas 10 meter ini. Aduh! Prajurit perang pohon iblis mengeluarkan raungan jengkel, dan tiba-tiba mulai menarik ke atasnya, mengencangkan penjara jari kayu. 8 makhluk kotali sedang dalam proses menghancurkan tubuh prajurit perang pohon iblis dengan kejam, dan sama sekali mengabaikan teknik ini. Menurut pendapat makhluk-makhluk yang kejam ini, mereka hanya butuh beberapa detik sebelum prajurit perang pohon iblis yang kaya energi ini akan menjadi makanan mereka. Namun, tidak peduli seberapa banyak tubuhnya terkoyak dan berapa banyak darah yang tumpah, atau bahkan fakta bahwa cairan beracun yang mengerikan telah menyusup ke tubuhnya. Prajurit pertempuran pohon iblis tidak peduli. Ia dengan gila menggunakan semua kekuatan kasarnya untuk menarik penjara jari kayu dengan ganas, menyebabkannya menjadi belenggu menakutkan yang menahan tubuhnya. Akhirnya, penjara jari kayu diperketat sepenuhnya. Jari-jari kayu yang menutupi kepala prajurit perang pohon iblis secara bersamaan membawa masuk ke 8 makhluk buas kotali ke tubuhnya. Seolah-olah ke-8 makhluk itu diikat oleh rotan yang kuat ke pohon. Paku kayu iblis. Aduh! Sebuah suara gemuruh terdengar dan pada saat yang sama, 2 sambaran petir melesat melintasi langit malam,
merobek tirai hujan yang gelap gulita. Mereka menyinari tubuh prajurit pohon iblis yang gila itu yang penuh dengan darah. Wah! Paku kayu iblis pertama tiba-tiba melesat keluar dari tubuh prajurit perang pohon iblis, dan tanpa ampun memasuki tubuh makhluk buas kota Li yang mengeluarkan cairan beracun. Dari punggung makhluk buas ini, ia menusuk sampai ke perutnya, darah lengket berwarna hijau menempel di ujung paku kayu iblis dan perlahan menetes. Wah! Paku kayu iblis kedua muncul, dan makhluk buas kota Li dengan erat mencengkeram prajurit perang pohon iblis dan ingin melepaskan diri, tetapi paku kayu itu langsung menembus leher mereka. Hei! Kayu iblis ketiga langsung menembus dua makhluk buas kota Li yang saling bertumpuk. Wah! Yang keempat. Beberapa puluh paku kayu iblis melesat keluar dari tubuh prajurit perang pohon iblis. Panjang setiap paku hampir 3 meter, dan prajurit pohon iblis secara menakjubkan berubah menjadi pohon buas yang penuh dengan paku kayu iblis yang mengerikan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dalam jarak 3 meter ke segala arah, paku-paku kayu itu telah menembus mayat-mayat, meneteskan darah. Hujan deras terus turun, menghantam mayat-mayat ini. Masing-masing mayat telah ditusuk oleh 4 atau 5 paku kayu iblis. Bahkan jika kekuatan hidup mereka lebih kuat, mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup. Kedelapan makhluk buas kota Li telah tertusuk. Darah mengalir di sepanjang duri-duri kayu iblis yang lebat dan bahkan cumuh, setelah menyaksikan pemandangan yang menakutkan ini. Tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya, seperti inilah penampakan pembunuhan berkelompok tipe kayu yang sebenarnya. Makhluk yang mati tidak mempunyai kekuatan hidup, jadi prajurit pertempuran pohon iblis yang mengetahui hal ini mulai menyerap kekuatan hidup mereka saat mereka berjuang. Dengan demikian, prajurit perang pohon iblis yang telah kehilangan sebagian besar kekuatan hidupnya, melalui penyerapan 8 makhluk buas kota Li. Dengan cepat pulih hingga 70 hingga 80%. Luka serius di tubuhnya juga mulai pulih perlahan. Hui, prajurit pohon iblis itu memuntahkan udara kotor. Ketika perlahan-lahan berjalan ke arah Cumu, baju besi kayu iblis di tubuhnya yang telah dimakan oleh korosi telah hampir sembuh. Paku-paku kayu iblis yang sangat tajam itu kembali satu persatu ke dalam tubuh prajurit perang pohon iblis. Mayat-mayat yang menetes itu juga jatuh satu persatu, saat prajurit perang pohon iblis melangkah, mayat-mayat itu begitu layu sehingga yang tersisa hanyalah puing-puing. Bab 247, Efek Racun Prajurit Pohon Iblis. Aliran udara yang kuat secara bertahap berkumpul di sekitar Cumu. Dia berbalik, dan melihat bahwa lingkaran air di bulan air Ye Qingzi mengendalikan hujan badai yang dahsyat. Air hujan mulai mengalir tidak teratur, dan bahkan genangan air pun perlahan tersapu. Saat Watermoon mengeluarkan teriakan panjang, arus udara yang kuat menyapu gelombang setinggi 10 meter yang menelan 3 makhluk buas itu seperti makhluk laut dalam yang sangat besar. Ketiga makhluk buas itu berlari panik ke halaman rumah seorang warga. Namun, gelombang dahsyat itu menelan halaman dan menyapu mereka. Serangan tipe air dianggap lemah di antara banyak atribut, tetapi jika digunakan dengan baik, juga dapat menimbulkan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Watermoon milik Ye Qingzi saat ini sedang berjemur di tengah hujan yang tak henti-hentinya, dan kekuatan bertarungnya telah menjadi luar biasa kuat. Float, Wave, dan Flying Waterfall adalah teknik tipe air yang dapat digunakan tanpa henti untuk melelahkan makhluk-makhluk buas ini, sehingga sangat menurunkan kekuatan bertarung mereka. Teknik tipe air dapat menyembuhkan, mendetoksifikasi, dan memurnikan sampai batas tertentu, dan karenanya lebih mendukung. Namun, saat digunakan dalam pertarungan, itu adalah metode terbaik untuk menguras kekuatan fisik hewan peliharaan jiwa. Begitu hewan peliharaan itu terkena atau tenggelam di dalam air, mereka akan menderita resistensi unik air, dan kekuatan fisik mereka akan mudah terkuras. Menyebabkan kekuatan bertarung mereka melemah. Ada tipe pendukung Watermoon, tipe kontrol Dream Beast, dan juga kekuatan tempur Mosie dan Warcourt Black Beast yang tidak kurang. Oleh karena itu mudah bagi Ye Qingzi untuk menghadapi makhluk-makhluk buas kota Li ini. Segera, dia telah menyingkirkan 10 makhluk buas kota Li, sementara 5 makhluk terakhir ditangani oleh peri udara es dan prajurit pertempuran pohon iblis. Kenyataannya,
Kecepatan peri udara es dalam menghadapi makhluk-makhluk ini tidaklah lambat, namun, sebagian besar teknik yang digunakannya dapat dihindari oleh makhluk-makhluk aneh ini. Untungnya, air membantunya mempersingkat mantra teknik tipe S-nya hingga 50%, sehingga memungkinkannya untuk menyerang makhluk-makhluk ini secara efektif. Dapat dikatakan bahwa hujan memberikan Chumu dan Ye Qingzi situasi yang sangat menguntungkan. Kalau tidak akan mudah untuk menghadapi makhluk buas yang memiliki kemampuan tidak terlihat ini. Setelah pertarungan berakhir, hujan deras masih turun. Setelah terendam dalam cairan, bangkai makhluk-makhluk ini tidak langsung menghilang. Butuh waktu sekitar beberapa menit sebelum jasad mereka menunjukkan tanda-tanda membusuk. Ye Qingzi berjalan di depan Chumu, dan dia melihat ketiga hewan peliharaan jiwanya. Pandangannya akhirnya tertuju pada prajurit pohon iblis dan dia bertanya, aneh sekali. Ada apa dengan prajurit pohon iblismu? Aku ingat dia baru saja mengalami luka serius. Ye Qingzi berencana untuk menyembuhkan prajurit perang pohon iblis, tetapi ketika dia berjalan mendekat, selain dari kelelahan fisiknya, kekuatan bertarungnya sudah dalam kondisi penuh dan tidak ada tanda-tanda luka di tubuhnya. Sekarang ia bisa menyerap kekuatan hidup, yang hampir sama dengan memiliki kemampuan penyembuhan. Chumu tertawa saat menjelaskan. Penyerapan kekuatan hidup, Ye Qingzi seolah-olah belum pernah mendengar teknik ini sebelumnya. Chumu memberikan penjelasan kasar tentang keunikan teknik penyerapan tenaga hidup dan saat Ye Qingzi mendengarkan, dia perlahan membuka mulut kecilnya yang halus karena terkejut. Kalau begitu, selama kekuatan fisiknya cukup, prajurit pohon iblismu akan mampu bertarung terus-menerus. Setelah Chumu selesai menjelaskan, Ye Qingzi sangat tercengang. Keunikan teknik ini di medan perang cukup jelas. Memang seperti itu, Chumu menganggukkan kepalanya. Tak satu pun dari hewan peliharaan jiwamu yang normal. Ye Qingzi tidak tahu bagaimana keberuntungan Chumu selalu begitu baik. Semua hewan peliharaan jiwanya mampu memahami teknik yang mampu membuat orang iri. Haha, kaulah yang memberitahuku metode pemahaman yang diperoleh. Chumu tertawa. Pelatih hewan peliharaan jiwa mengendalikan teknik apa yang dipahami hewan peliharaan jiwa. Jika Chumu tidak menekankan atribut kayu prajurit perang pohon iblis dan membeli barang-barang roh yang sesuai untuk digunakan, hewan peliharaan jiwa itu mungkin akan mempelajari teknik lain sebagai gantinya. Misalnya, jika penyerapan kekuatan hidup muncul pada roh nampan kayu milik Ye Qingzi, itu tidak akan cocok, karena itu adalah hewan peliharaan jiwa atribut kayu tipe pendukung. Hewan peliharaan jiwa tipe pendukung biasanya dilindungi dan jarang diserang. Dengan demikian, nilai penyerapan kekuatan hidup tidak akan seefektif pada makhluk seperti prajurit perang pohon iblis, yang sering bertempur di garis depan. Aku merasa keberadaanku sebagai pelatih hewan peliharaan jiwa pendukung tidak diperlukan di hadapanmu. Ye Qingzi memasang ekspresi genit yang langka dan berbicara menggunakan nada cemberut seorang gadis muda yang lembut. Hehe, tertawa datar Chumu. Ye Qingzi menyuruh Water Moon menyembuhkan semua hewan peliharaan jiwa yang terluka. Begitu kekuatan bertarung hewan peliharaan jiwa kembali ke kondisi puncaknya, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengingatkan Chumu, semua makhluk itu memiliki atribut racun di tubuh mereka. Jika prajurit perang pohon iblismu mengubah kekuatan hidup mereka menjadi miliknya sendiri, jika tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan diri, kemungkinan besar mereka akan terinfeksi oleh racun tersebut. Perkataan Ye Qingzi membuat Chumu tiba-tiba menyadari hal ini, dan dia langsung bertanya apakah prajurit perang pohon iblis merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Prajurit pohon iblis mengulurkan tangannya dengan tatapan kosong dan melihat telapak tangannya. Tiba-tiba ia menyadari bahwa warna merah tua yang tadinya gelap perlahan berubah menjadi hijau. Apakah kamu merasa tidak nyaman sama sekali? Chumu mulai menanyai prajurit perang pohon iblis. Prajurit perang pohon iblis menggelengkan kepalanya, menandakan kondisi tubuhnya relatif normal. Sangat mudah terinfeksi racun dengan mengubah kekuatan hidup menjadi kekuatan hidup sendiri. Jika racun itu bertahan lama di tubuh hewan peliharaan jiwa, maka racun itu dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya, misalnya, kristal bagian dalamnya. Ini kemudian akan merusak kristal bagian dalam hewan peliharaan jiwa. Namun, dalam beberapa keadaan khusus, infeksi racun akan diperlambat oleh tubuh dan diubah menjadi atribut racun hewan peliharaan jiwa itu sendiri, kata Ye Qingzi.
Maksudmu prajurit pohon iblisku mungkin memiliki atribut racun? Tanya Cumu. Ya, tetapi kemungkinannya tidak besar. Dari keadaan saat ini, tampaknya racun itu dalam keadaan terselubung dan tidak akan langsung menyala. Meskipun demikian, racun itu pasti akan merusak komposisi tubuh secara signifikan. Tuan Muda, Anda benar-benar dapat menambahkan efek racun pada prajurit perang pohon iblis Anda. Saya ingat bahwa beberapa item khusus dapat mempertahankan kondisi tubuh hewan peliharaan jiwa dunia tumbuhan, tetapi pada saat yang sama memungkinkan serangannya membawa racun. Selama serangan tersebut menembus kulit, meskipun hanya sedikit, racun tersebut akan memberikan kerusakan yang sangat parah pada hewan peliharaan jiwa dengan pertahanan racun yang lemah, kata Litua. Efek racun utamanya berasal dari jenis bunga, serangga, atau tanaman merambat. Kata-kata Litua bagaikan pencerahan bagi Cumu karena ia memang dapat menambahkan efek racun pada serangan prajurit pohon iblis. Dengan cara ini, ia tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menahan racun, tetapi serangannya akan lebih dahsyat. Kingzi, apakah menurutmu prajurit pohon iblisku bisa membawa atribut racun? Tanya Cumu. Karena Ye Kingzi adalah guru jiwa, dia pasti telah melakukan sejumlah penelitian terhadap atribut racun dan karenanya pantas untuk menanyakan pertanyaan ini padanya. Jika sebelumnya, tubuh prajurit pohon iblis pasti tidak akan mampu menyerap racun karena racun itu akan merusak tubuhnya. Namun, sekarang, karena ia dapat mengubah kekuatan jiwa hewan peliharaan lain menjadi miliknya sendiri, melalui bantuan beberapa benda roh. Ia seharusnya dapat mengembangkan jenis racun itu, kata Ye Kingzi. Kalau begitu, aku harus memastikan prajurit perang pohon iblis memiliki atribut racun saat memahami kayu alami. Setelah memperoleh jawaban tertentu, senyum mengembang di wajah Cumu. Dia tidak pernah menyangka bahwa jalan baru untuk memperkuat prajurit perang pohon iblis akan muncul setelah berurusan dengan hal-hal ini. Bisa dibilang, Dong King sudah lama berada di dalam air. Seharusnya tidak terjadi apa-apa padanya, kan? Tanya Ye Kingzi dengan khawatir. Sudah lama sekali, airnya seharusnya sudah mengalir keluar. Aku akan turun dan melihat, kata Cumu. Cumu baru saja memasuki selokan dan melepaskan ingatan jiwanya, ketika dia jelas merasakan ada suatu objek yang bergerak cepat melalui selokan kembali keluar. Cumu segera menyiapkan hewan peliharaan jiwanya untuk bertarung. Namun, saat dia mendapati bahwa ternyata Dong King yang menunggangi binatang airnya dan melompat keluar dari air, dia pun sedikit rileks. Kalian masih baik-baik saja, kan? Tanya Dong King ketika dia melihat ekspresi khawatir Cumu dan Ye Kingzi. Tidak apa-apa, kami telah mensubscribe channel novel Donghua dan menyingkirkan sekelompok makhluk buas. Saat ini kami memiliki sedikit gambaran tentang bagaimana rupa hewan peliharaan jiwa ini. Besok kami akan pergi ke perpustakaan untuk meneliti. Kami seharusnya dapat menemukan klasifikasi untuk hewan peliharaan jiwa ini. Bagaimana situasi Anda? Sarang mereka seharusnya berada di bawah tanah, bukan? Tanya Cumu. Kau benar tentang sarang mereka, namun di balik semua ini aku khawatir mungkin ada rencana jahat yang besar. Jangan bicarakan ini sekarang. Ayo kita pergi dari sini agar orang itu tidak menyadari keberadaan kita, kata Dong King. Orang itu, Cumu dan Ye Kingzi mengungkapkan ekspresi penasaran. Dong King menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Dengan segera, ia memberikan gambaran umum tentang sarang makhluk buas itu dan pelatih hewan peliharaan yang ia temukan. Benar-benar ada seseorang yang merencanakan ini. Orang ini benar-benar jahat. Ye Kingzi mengerutkan alisnya. Apakah kamu tahu identitas orang itu? Cumu sudah menduga hal ini, lagi pula, tidak peduli seberapa tinggi kecerdasan hewan peliharaan jiwa, ia seharusnya tidak dapat memahami komposisi kota. Dong King menggelengkan kepalanya dan berkata, orang itu pasti sangat kuat. Aku tidak berani mendekatinya. Yang ku tahu sekarang, dia sedang berada di distrik kota lain dan membesarkan sekumpulan monster. Aku benar-benar penasaran bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak soul pet. Kita harus menunggu sampai kita menemukan klasifikasi hewan peliharaan jiwa ini, dan kita akan mendapatkan jawabannya saat itu, kata Ye Kingzi. Baiklah, kalau begitu kita tinggalkan saja hari ini sampai di sini. Besok, kita akan meminta semua orang datang lagi dan menyingkirkan makhluk-makhluk itu. Tentu saja,
Akan lebih baik jika pelakunya juga tertangkap, kata Dongking. Bab 248. Hewan peliharaan yang terikat, 100 ibu. Hujan masih turun di udara kota Li, menyebabkan seluruh langit menjadi gelap dan suram, menekan semua orang yang ada di bawahnya. Di pagi hari, Cumu dan Ye Qingzi secara khusus pergi ke perpustakaan, yang mengumpulkan informasi terperinci tentang banyak hewan peliharaan jiwa untuk menemukan informasi tentang kota Li. Makhluk buas kota Li memiliki racun, dan berdasarkan tipe tubuh dan cara penyerangan mereka, Cumu dan Ye Qingzi secara garis besar mengunci mereka sebagai tipe iblis dunia binatang atau tipe serangga. Perpustakaan kota Li terletak di sebelah utara Li City Plaza. Luasnya lebih dari 300 meter secara horizontal, dan dapat dikatakan sebagai salah satu bangunan paling megah di kota Li. Bangunan ini termasuk bangunan khusus yang melambangkan budaya hewan peliharaan. Di depan perpustakaan terdapat banyak pilar. Pilar-pilar ini semuanya diukir dengan kata-kata dan simbol yang rumit, beberapa di antaranya adalah totem berusia ribuan tahun. Ini adalah pertama kalinya Cumu melihat perpustakaan yang begitu megah, dan hatinya sangat tersentuh. Ketika dia melewati pintu, dia tanpa sengaja melirik totem yang indah itu. Ukiran totem tersebut tampak seperti nyata, bahkan memiliki sejumlah sihir khusus yang membuat pikiran Cumu perlahan menyatu dengan makna kuno dari totem tersebut. Ada apa? Ye Qingzi melihat bahwa Cumu berhenti tanpa alasan dan bertanya. Kupikir aku melihat sesuatu, mungkin itu hanya halusinasi dari totem. Cumu menggelengkan kepalanya dan tidak tinggal lebih lama. Baru saja, halusinasi yang dilihat Cumu terasa aneh. Apa yang seharusnya asing terasa familiar, seolah-olah dia telah menanamkan totem ini ke dalam mimpinya di masa lalu. Perasaan itu hanya sesaat. Ketika Cumu mengingatnya kembali, dia tidak dapat mengingat apapun, jadi Cumu tidak terlalu memikirkannya. Perpustakaan itu hanya memiliki satu lantai, dengan rak-rak buku yang sangat tinggi yang berdiri seperti deretan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Saat memasuki perpustakaan yang megah namun sunyi ini, Cumu merasa seolah-olah sedang diawasi oleh raksasa sombong yang terbuat dari buku-buku, tanpa sadar merasa semakin bodoh dan rendah diri. Ada jutaan Soul Pet, masing-masing dengan penampilan dan kemampuan yang berbeda. Soul Pet yang serupa juga memiliki spesialisasi yang berbeda. Saat memasuki perpustakaan seperti itu, Cumu dapat merasakan betapa besarnya dunia Soul Pet, dan betapa sedikitnya orang yang benar-benar dapat menyimpan semua pengetahuan dalam pikiran mereka. Jumlah buku itu tak terduga. Cumu tahu bahwa ini adalah hasil dari pengetahuan para pendahulu selama ribuan tahun. Tanpa bimbingan mereka, pencarian manusia untuk menaklukkan hewan peliharaan jiwa akan menjadi lebih sulit, dan mustahil untuk memiliki peradaban hewan peliharaan jiwa yang gemerlap seperti itu. Dengan perpustakaan yang dipenuhi budaya seperti itu, ada baiknya memiliki pelatih hewan peliharaan yang memiliki keyakinan, seperti Cumu, untuk merasakan penghormatan yang mendalam terhadapnya. Lautan buku tidak terbatas. Tanpa referensi penampilan, deskripsi teknik, sangat sulit menemukan hewan peliharaan yang tidak umum. Ye Qingzi dan Cumu sama-sama mengandalkan ingatan mereka dan mulai mencari spesies makhluk buas kota Li di Ensiklopedia Jenis Serangga dan Ensiklopedia Jenis Setan. Harus dikatakan bahwa perpustakaan kota Li memiliki koleksi hewan peliharaan jiwa yang sangat terperinci. Cumu dan Ye Qingzi menemukan banyak hewan peliharaan jiwa yang serupa berdasarkan penampilan makhluk buas kota Li. Semua hewan peliharaan jiwa ini mungkin tidak ada di beberapa perpustakaan kota tingkat ke-10, namun di sini mereka dapat menemukan gambar hewan peliharaan tersebut serta deskripsi yang ditulis oleh para peneliti. Ada yang mirip, tetapi tampaknya semuanya tidak sesuai dengan deskripsi makhluk buas kota Li. Misalnya, spesies penyengat makanan jenis serangga ini sudah sesuai dengan penampilan luar makhluk buas kota Li, tetapi buku itu tidak menyebutkan kemampuan mereka untuk menjadi tidak terlihat. Dan anggota tubuh bagian bawah mereka juga tampaknya tidak berkembang dengan baik. Ye Qingzi berkata dengan kepala tertunduk. Saat dia selesai, dia berbalik untuk menyerahkan bukunya kepada Cumu. Ketika Ye Qingzi berbicara, Cumu juga menundukkan kepalanya, dan dia tidak menyadari bahwa Ye Qingzi sudah berada di dekatnya. Ketika Cumu berbalik untuk mengambil buku itu, dia menabrak buku itu dan buku itu jatuh ke tanah. Cumu terdiam sejenak,
lalu tertawa meminta maaf, sambil membungkuk untuk mengambil kembali buku itu. Ye Qingzi juga berjongkok untuk mengambil bukunya sendiri, jadi ketika dia mengangkat kepalanya, wajah mereka sangat dekat. Cumu berhenti lagi, wajah halus Ye Qingzi hanya berjarak 10 cm. Dia bahkan bisa merasakan udara keluar dari bibirnya yang seksi. Ye Qingzi bereaksi sangat cepat. Merasakan tatapan Cumu yang mengganggu, dia segera berdiri dan menyembunyikan wajahnya yang memerah di balik rambutnya yang terurai. Cumu juga segera berdiri. Melihat Ye Qingzi tiba-tiba tidak berbicara, dia merasa canggung untuk sementara waktu, tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, dalam situasi tadi, dia jelas telah kehilangan jiwanya padanya. Sudah cukup lama mereka berhubungan satu sama lain. Awalnya, Cumu hanya tertarik pada penampilan dan kepribadian Ye Qingzi, terutama akal sehat dan kecerdasannya, hal-hal yang sangat dihargai Cumu. Tepat saat Ye Wansheng bertanya, apakah kau benar-benar tidak tertarik pada adikku? Jawaban Cumu sudah pasti. Dia cukup tertarik pada Ye Qingzi, dan itu terungkap melalui interaksi kecil tadi, meskipun setiap pria akan menunjukkan ekspresi seperti itu di hadapan wanita secantik itu. Apa yang kau katakan tadi? Akhirnya, sebagai seorang pria, Cumu memberanikan diri dan memecah ketegangan yang canggung itu. Ye Qingzi tampak seperti tersadar dari lamunan, dengan cepat membolak-balik buku di tangannya untuk mencari hewan peliharaan jiwa yang sebelumnya dia temukan. Setelah membalik-baliknya beberapa saat, Ye Qingzi masih tidak dapat menemukannya dan akhirnya menghela napas, menutup buku itu, dan berkata pada dirinya sendiri. Aku pernah melihat hewan peliharaan yang sangat mirip sebelumnya, tetapi kurasa itu bukan makhluk buas kotali. Tidakkah kau juga menemukan beberapa petunjuk? Biar aku tunjukkan padamu. Karena buku-buku itu jatuh, Cumu juga kehilangan halamannya dan harus membolak-baliknya. Ye Qingzi melihat Cumu membalik dengan cepat dan saat dia membalik, Cumu merasa aneh bahwa tidak peduli seberapa banyak dia mencari. Dia tidak dapat menemukan hewan peliharaan jiwa yang telah dia kunci sebelumnya. Wajahnya perlahan menunjukkan ekspresi malu. Tiba-tiba, Ye Qingzi tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil buku itu dari Cumu, lalu meletakkan buku di tangannya ke tangan Cumu. Cumu awalnya bingung namun tiba-tiba mengerti, dan tersenyum konyol. Setelah membandingkan, keduanya mensubscribe channel Novel Donghua dan menemukan bahwa hewan peliharaan jiwa mereka sangat mirip dengan makhluk buas kotali, tetapi tidak sepenuhnya benar. Pada akhirnya, Cumu dan Ye Qingzi secara khusus mengambil dua jenis hewan peliharaan jiwa untuk ditanyakan kepada para peneliti hewan peliharaan jiwa di dalam perpustakaan. Peneliti yang mereka temukan adalah seorang lelaki tua berjanggut. Ia mengamati hewan peliharaan jiwa yang ditemukan Cumu dan Ye Qingzi secara mendetail dan mengerutkan alisnya cukup lama. Ia terkadang berjalan ke rak tua dan melihat-lihat beberapa buku di bagian paling atas. Menurutku benda ini tidak termasuk hewan peliharaan. Akhirnya, peneliti tua itu membuat kesimpulan ini. Bukan hewan peliharaan, Cumu dan Ye Qingzi sama-sama terkejut. Pada kenyataannya, secara teknis itu dihitung sebagai hewan peliharaan jiwa, tetapi mereka adalah kelompok khusus dalam hewan peliharaan jiwa, yang dikenal sebagai hewan peliharaan yang terikat. Ye Qingzi dan Cumu saling menatap. Jelas, mereka berdua belum pernah mendengar ungkapan seperti itu. Hewan peliharaan yang terikat dapat diartikan sebagai hewan peliharaan jiwa dari hewan peliharaan jiwa. Hewan peliharaan yang terikat ini sebagian besar berasal dari hewan peliharaan jiwa jenis serangga. Misalnya, Ratu koloni semut memiliki kemampuan berkembang biak yang sangat kuat, mampu terus-menerus menghasilkan prajurit semut untuk menciptakan pasukan semut yang besar. Kenyataannya, organisme budak yang bereproduksi secara abnormal ini sangat sulit untuk menandatangani kontrak. Karena mereka telah menandatangani perjanjian jiwa dengan hewan peliharaan jiwa, ibu mereka. Dengan penjelasan ini, Cumu dan Ye Qingzi keduanya agak mengerti. Pada kenyataannya, Attached Pet tidak bisa menjadi Soul Pet, karena sebenarnya mereka hanyalah teknik Soul Pet khusus. Kekuatan bertarung mereka sendiri mungkin tidak kuat, jadi mereka mengandalkan Attached Pet mereka untuk bertarung dan mengumpulkan makanan. Perkataan peneliti berjanggut itu menjawab banyak pertanyaan dalam hati Cumu dan Ye Qingzi.
Dongking menyebutkan bahwa penyerangan terhadap penjaga kota ini merupakan peristiwa yang dibuat oleh manusia, tampaknya juga dilakukan oleh satu orang. Hal ini membuat Cumu bertanya-tanya siapakah yang dapat mengendalikan begitu banyak hewan peliharaan jiwa. Jika semua makhluk buas kota Li ini adalah hewan peliharaan budak, maka selama pelatih hewan peliharaan jiwa dapat mengendalikan ibu dengan baik, mereka dapat mengendalikan semua makhluk buas kota Li. Kemampuan seperti itu sangat menakutkan. Jika mereka dapat bereproduksi banyak, itu seperti mengendalikan klan hewan peliharaan jiwa. Hal yang baru saja kamu sebutkan adalah binatang buas yang muncul di jalan barat, kan? Peneliti tua itu bertanya. Cumu mengangguk. Atachetpet pada dasarnya adalah komandan fase ke-7, dan beberapa memiliki kemampuan untuk memperkuat diri sendiri. Jumlahnya kemungkinan besar mencapai ratusan, atau bahkan lebih. Peneliti tua itu melihat ke tempat lain, seolah memperkirakan kekuatan Solpet. Setelah beberapa saat, peneliti itu tampaknya telah mencapai suatu kesimpulan dan berkata, Anda tidak perlu khawatir lagi tentang hal ini. Kenapa? Ye Qingzi bertanya dengan penuh tanya. Ibu, itu bukanlah sesuatu yang bisa kau tangani, kata peneliti tua itu. Seberapa kuatnya? Cumu bertanya dengan rasa ingin tahu. Berbicara tentang konsep Attached Soul Pet, jika ratusan makhluk buas kota Li melekat pada ibu ini, maka seberapa menakutkankah itu? Karena ia sudah memiliki pasukan Soul Pet yang besar dalam pembuangannya. Kekuatan bertarung dan jumlah hewan peliharaan yang terikat ditentukan oleh kekuatan sang ibu. Menggunakan fase dan tahapan untuk mendeskripsikannya mungkin tidak jelas. Spesies menentukan kemampuan seorang ibu untuk bereproduksi. 10 ibu, pangkat prajurit, 100 ibu, pangkat komandan, 1000 ibu, pangkat raja, kecuali mengalami mutasi. Jumlah hewan peliharaan yang terlampir tidak akan meningkat seiring dengan peningkatan ibu. Contohnya, seorang ibu prajurit peringkat 10, setelah diperkuat, bahkan jika mencapai peringkat raja, ia hanya akan mampu memanggil 10 hewan peliharaan terlampir. Tentu saja, 10 itu akan sangat kuat dan tidak akan kalah dari ibu 100 yang tidak diperkuat. Yang kau temui adalah 100 Mother. 100 Mother berarti pangkat komandan dan ratusan Attached Pet. Bab 249. Naga tersembunyi Cian. Seorang komandan berpangkat 100 Mother akan memunculkan makhluk-makhluk yang pangkat, fase, dan tahapannya lebih rendah satu tingkat. Dengan kata lain, 100 Mother ini bisa jadi adalah komandan fase ke-9. Lebih jauh lagi, kekuatan makhluk-makhluk yang muncul tidak semuanya sama. Mirip dengan apa yang kau katakan sebelumnya, beberapa dari mereka dapat memperkuat diri mereka sendiri, dan yang lainnya tidak, kata cendekiawan tua itu. Jika itu adalah komandan fase ke-9, maka pejabat pusat kota akan mampu menemukan beberapa ahli untuk menghadapinya. Dan Cumu dan Ye Qingzi merasa bahwa orang-orang ini akan mampu melenyapkan monster-monster tersebut. Tentu saja, ini hanyalah perkiraan paling konservatif. Hewan peliharaan yang terikat dari 100 Mother juga dapat dibagi lagi. Misalnya, apa yang Anda temui mungkin adalah hewan peliharaan yang terikat untuk mencari makan dan kekuatan bertarungnya tidak terlalu kuat. Di dalam sarang 100 Mother, ada juga hewan peliharaan yang terikat untuk bertarung, dan kekuatan hewan peliharaan yang terikat ini relatif kuat. Mereka jelas tidak berada pada level yang sama dengan hewan peliharaan yang terikat untuk mencari makan. Meskipun saya berharap ini hanya 100 Mother fase ke-9, tanpa kesalahan apapun, kekuatannya berpotensi menjadi lebih kuat, kata sarjana tua itu. Mendengar cendekiawan tua itu menyebutkan hal ini, Cumu dan Ye Qingzi mengeluarkan ekspresi canggung. Cumu senang bertarung sampai batas kemampuannya dan menantang hewan peliharaan jiwa yang lebih kuat. Namun, jika kekuatan lawan terlalu mengerikan, Cumu tidak akan dengan bodohnya mencoba melakukan hal yang mustahil. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada sarjana tua itu, Cumu dan Ye Qingzi segera kembali ke pemerintahan kota, dan mereka berdua memberikan penjelasan yang realistis kepada pejabat kota Ligu. Mendengar berita itu, wajah Ligu berubah semakin khawatir, dan dia merenung cukup lama dalam keadaan tertekan. Ligu sendiri adalah seorang guru roh, dan memiliki beberapa pangkat komandan fase ke-8 dan ke-9.
Kekuatannya hampir tidak dapat mencapai apa yang digambarkan oleh sarjana tua itu sebagai level terendah dari Hundred Mother. Namun, meskipun demikian, ia berpotensi bukan lawan monster ini. Tidak ada yang punya solusi. Suara Ligu terdengar berat saat dia menatap semua kapten yang hadir. Semua kapten menundukkan kepala. Menghadapi situasi seperti itu, mereka hanya bisa meminta bantuan dari atas untuk menyelesaikannya. Sayangnya, saat ini sangat tidak tepat waktu. Dongking, apa yang sebenarnya terjadi sehingga kota Li yang begitu besar tidak dapat mengirim ahli untuk menangani masalah ini, tanya Cumu. Kota Li seharusnya menjadi kota yang sangat kuat, dan para ahli di dalamnya seharusnya seperti awan dan sulit dihitung. Yang membuat Cumu merasa agak aneh adalah bahwa dengan masalah yang begitu serius, kota Li tiba-tiba tidak dapat menemukan para ahli untuk mengatasinya. Sebaliknya, mereka meminta para pejabat kota muda ini untuk menyelesaikannya. Ini benar-benar agak keterlaluan. Dongking tampak sedikit ragu dan untuk beberapa saat, sepertinya dia tidak berniat mengatakan alasannya. Ye Qingzi juga penasaran seperti Cumu. Mungkin, selain pejabat kota Ligu, para penjaga kota lainnya juga sangat penasaran dengan masalah ini. Mengapa kota Li tidak mementingkan hal yang sangat brutal ini? Dongking tidak langsung berbicara dan malah keluar dari ruangan. Cumu dan Ye Qingzi mengikutinya. Baru saja, Dongking menggunakan ingatan jiwa untuk memberitahu Cumu bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa disebarkan dengan gegabah. Hal ini terjadi 2 bulan lalu. Dongking akhirnya membuka mulutnya. 2 bulan lalu, kota Li kita menemukan jejak hewan peliharaan jiwa yang kuat. Hewan peliharaan jiwa ini seharusnya menjadi hegemon di suatu tempat, dan karena suatu alasan, memasuki kota Li kita. Saat itu, beberapa ahli kota kita bertarung hebat dengannya dan hewan itu mundur, terluka, di bawah tanah, bersembunyi di bawah kota Li. Masalah ini membuat semua ahli di kota Li gelisah. Dapat dikatakan bahwa saat ini, hampir semua perhatian ahli tertuju pada hewan peliharaan jiwa di bawah kota Li, menunggu kemunculannya. Tatapan mata Cumu menunjukkan ekspresi bahwa dia sedikit bingung. Dia merasa bahwa masalah ini agak terlalu aneh. Mengapa hewan peliharaan berjiwa liar yang kuat datang ke kota manusia? Semakin kuat hewan peliharaan jiwa, semakin tinggi pula kecerdasannya. Hewan peliharaan jiwa yang kuat di dunia yang membingungkan jarang memasuki tempat tinggal manusia. Lagi pula, manusia memiliki banyak ahli dan jika mereka mengambil risiko memasuki masyarakat manusia, mereka akan menderita serangan kelompok. Pada akhirnya, mereka pasti akan dibunuh dengan kejam. Makhluk apakah gerangan yang dengan kekuatan sekuat itu mampu mengguncang seluruh kota Li? Tanya Ye Qingzi segera. Ini, terserahlah. Sebenarnya, saat ini sudah banyak orang yang tahu. Ekspresi Dongking berubah lebih serius dan dia berkata, jika aku tidak salah, itu pasti naga Qian tersembunyi yang sangat kuat dan dewasa. Naga tersembunyi Qian. Mendengar nama ini, jantung Cumu langsung berdetak kencang. Naga tersembunyi Qian. Mungkinkah itu naga tersembunyi Qian Empyrean? Itu muncul di kota Li. Chu Chen. Tatapan Dongking dan Ye Qingzi tertuju pada Cumu karena reaksinya sangat besar, menyebabkan orang lain merasa agak aneh. Cumu tentu tahu bahwa ia harus merahasiakan masalah naga tersembunyi Qian Empyrean, jadi ia segera memperbaiki ekspresinya dan menjelaskan, saya hanya sangat heran. Saya tidak pernah menyangka hewan peliharaan jiwa spesies naga yang begitu kuat akan muncul di kota Li. Ayahku tidak menyangka kejadian ini akan terjadi. Sebenarnya, naga tersembunyi Qian ini punya tujuan dengan datang ke kota Li kita, kata Dongking. Tujuan apa? Tanya Cumu segera. Ini, aku tidak begitu yakin. Aku hanya mengetahuinya dari ayahku, kata Dongking tanpa daya. Maksudmu sekarang perhatian semua orang terpusat pada naga tersembunyi Qian yang tersembunyi di bawah tanah, dan mereka tidak punya upaya untuk memperhatikan masalah jalan barat. Tanya Ye Qingzi. Itu saja, meskipun ukuran naga tersembunyi Qian itu sangat besar, kemampuan bersembunyinya sangat kuat. Kami telah mencari selama 2 bulan berturut-turut dan kami masih belum menemukannya. Setelah itu, saya tidak tahu siapa yang membocorkan informasi tersebut, tetapi orang-orang aliansi jiwa telah diberitahu dan baru-baru ini, beberapa ahli aliansi jiwa telah memasuki kota Li kami. Kata Dongking. Cumu terdiam.
Saat ini dia benar-benar ingin tahu mengapa naga tersembunyi biru langit yang telah melarikan diri tiba-tiba kembali ke kota manusia. Mungkinkah ada beberapa objek penting yang harus didapatkan oleh naga tersembunyi biru langit? Kalian pikirkanlah, ahli mana yang tidak ingin melihat naga tersembunyi Qian dan ikut bersenang-senang, meskipun sulit dijinakkan? Siapa yang masih akan memperhatikan kejadian aneh yang terjadi di jalan barat? Selain itu, karena naga tersembunyi Qian dapat muncul kapan saja dan kekuatan tempurnya sangat kuat, ia dapat dengan mudah menyebabkan kehancuran yang sangat mengerikan. Anggota patroli kota Li harus selalu menjaga pos mereka sambil juga menemukan jejak naga tersembunyi Qian ini. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengirim orang, kata Dong Qing. Mengapa kalian yakin naga tersembunyi Qian ini masih berada di kota dan belum melarikan diri ke tempat lain? Lagi pula, ini adalah sesuatu dari 2 bulan yang lalu, tanya Ye Qingxi. Saya tidak begitu yakin tentang ini. Namun, ayah saya yakin dia masih ada di kota. Lebih jauh, saat kita menurunkan kewaspadaan, dia akan keluar dari bawah tanah. Situasinya seperti ini, naga tersembunyi Qian adalah masalah penting di antara masalah penting, masalah jalan barat ini hanya bisa diselesaikan oleh kita, kata Dong Qing. Awalnya, masalah naga tersembunyi Qian harus dirahasiakan. Dong Qing memberitahu Cumu dan Ye Qingxi karena dia mempercayai mereka. Setelah dia selesai berbicara, tatapannya tertuju pada Cumu, dan dia mendapati bahwa Cumu tampaknya telah terdiam cukup lama. Chu Chen, mengapa aku merasa kau bertingkah aneh? Tanya Dong Qing. Cumu terbangun dan tertawa meminta maaf, tidak apa-apa, aku hanya tiba-tiba teringat sesuatu. Benda apa? Kamu mengatakan naga tersembunyi Qian bersembunyi di bawah tanah. 100 Mother yang kita temui saat ini juga tinggal di selokan. Selain itu, jumlah mereka sangat banyak. Sebelumnya kamu mengatakan bahwa seorang pelatih hewan peliharaan jiwa mengendalikan makhluk buas kota Li ini. Jadi aku berpikir jika pelatih hewan peliharaan jiwa yang jahat itu adalah orang yang berusaha menemukan naga tersembunyi Qian. Dengan menggunakan kemampuan unik 100 Mother-nya, dia dapat meminta hewan peliharaan yang suka tinggal di bawah tanah untuk mencari. Dengan kata lain, pada siang hari, mereka mencoba dan menemukan jejak naga tersembunyi Qian, sementara pada malam hari mereka mencari makan di kota, kata Cumu. Kata-kata Cumu membuat Dong Qing terbelalak dan tiba-tiba menepuk pahanya. Tiba-tiba dia tersadar dan berkata, apa yang kamu katakan benar-benar mungkin. Pemikiranmu sungguh tajam, puji Ye Qingxi. Cumu hanya tertawa, baru saja dia memikirkan pertanyaan tentang naga tersembunyi Empyrean Qian yang muncul di sini. Setelah mendengar Dong Qing menyebutkan bahwa semua orang di kota sedang mensubscribe channel novel Donghua dan mencarinya sementara hal-hal aneh terjadi di jalan barat. Dia menemukan bahwa jika dia menghubungkan kedua hal itu agak logis. Bagaimanapun, beberapa pelatih hewan peliharaan jiwa yang jahat akan melakukan hal-hal yang tidak berperasaan seperti itu demi keuntungan. Kita tidak mampu berpartisipasi dalam masalah naga tersembunyi Qian. Namun, apapun yang terjadi, kita juga tidak bisa membiarkan orang ini mengamuk di wilayahku. Kata Dong Qing sambil menggertakkan giginya. Sebenarnya aku punya cara, namun, cara ini belum tentu bisa menyingkirkan 100 Mother dan pelatih Soul Pet itu. Paling-paling hanya bisa membasmi hewan peliharaan yang menempel, yang cukup melemahkan kekuatan 100 Mother itu, kata Ye Qingxi. Metode apa? Dong Qing sedikit bersemangat saat melihat Ye Qingxi. Dia jelas anak yang suka bersenang-senang dari orang tua yang kaya, namun dia sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Ye Qingxi mengangkat kepalanya dan menunjuk ke arah tirai hujan yang berderai saat dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, meskipun makhluk-makhluk itu bisa bertahan di bawah air, mereka jelas tidak bisa bertahan lama tanpa bernapas. Karena sejumlah besar dari mereka berkumpul di selokan di bawah, kita mungkin bisa mencari peta komposisi bawah tanah kota dan menutup selokan bawah tanah kota barat. Setelah itu, minta semua pelatih hewan peliharaan jiwa yang mengendalikan hewan peliharaan jiwa tipe air menuangkan air ke dalam selokan di bawah jalan barat, mengisi area itu sepenuhnya dengan air. Bahkan jika mereka telah menggali ruang rahasia yang aman, dengan begitu banyak hewan peliharaan yang menempel, setelah sehari, oksigen yang tersisa di ruang rahasia mereka tidak akan cukup.
Dengan cara ini kita akan dapat langsung mencekik makhluk-makhluk ini sampai mati. Perkataan Ye Qingzi membuat mata Dong Qing tiba-tiba berbinar. Ini ide yang bagus. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Dong Qing langsung memuji. Karena tidak dapat berhadapan langsung dengan mereka, mereka harus mengalahkan mereka. Cumu merasa bahwa metode Ye Qingzi sangat praktis. Bab 250. Membasmi makhluk buas bagian 1. Meskipun Cumu benar-benar ingin mengetahui kondisi Empyrean Qian Hidden Dragon, dia tahu bahwa saat ini semua ahli kota Li sedang fokus padanya. Bahkan jika dia tahu di mana itu, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa melihat perubahan dari samping. Jadi yang terbaik adalah jika dia berurusan dengan pelatih hewan peliharaan jiwa yang kejam yang mencoba melakukan sesuatu terhadap Empyrean Qian Hidden Dragon terlebih dahulu. Pada hari ini, pejabat kota Ligu, setelah mengadopsi metode Ye Qingzi, secara khusus membeli beberapa hewan peliharaan jiwa murah dari Istana Jiwa dan melemparkannya ke jalan barat untuk memastikan benda-benda itu masih menghuni area itu. Larut malam, hewan peliharaan yang dilepaskan di Western Street itu menjerit menyedihkan, dan dengan cepat menjadi makanan bagi makhluk-makhluk lapar itu. Pada hari ketiga, para penjaga kota diam-diam membawa hewan peliharaan jiwa mereka ke bawah tanah distrik Western Street. Mereka yang memiliki hewan peliharaan jiwa tipe batu dengan kuat menutup saluran pembuangan yang dapat mengeluarkan cairan. Hujan deras telah berlangsung selama beberapa hari. Pada hari ketiga ini, jumlah hujan sedikit berkurang, tetapi hal itu tidak memengaruhi rencana serangan air para penjaga kota ini. Karena mereka telah mempekerjakan beberapa pelatih hewan peliharaan jiwa dengan hewan peliharaan jiwa tipe air dan spesies air untuk datang. Cakrawala yang gelap menggantung agak rendah, dan rintik hujan membasahi kota kuno ini, sementara aroma lembab memenuhi udara. Setelah beberapa hari dibilas, kota menjadi lebih bersih dan air yang mengalir ke selokan tidak lagi keruh seperti sebelumnya. Hal-hal kotor yang mengalir ke selokan juga ikut tersapu bersih dari jalan. Saat turun ke selokan, tidak ada cahaya. Karena struktur kota yang sedang berkembang, saluran air di selokan menjadi kusut dan rumit. Tanpa pintu masuk tersebut, turun ke selokan sama saja seperti memasuki labirin bawah tanah yang lembab dan basah. Tentu saja, meski bawah tanah yang sangat gelap ini merupakan tempat paling keji bagi manusia, lingkungan khusus ini merupakan surga bagi monster serangga rakus. Jika tidak pernah turun hujan, makhluk-makhluk ini akan bersembunyi di sarang di bawah kota yang tepat di atasnya terdapat makanan. Seperti yang dipahami Cumu, monster serangga rakus ini adalah hewan peliharaan yang melekat, dan kekuatan hidup mereka bergantung pada energi ibu mereka untuk bertahan hidup. Saat mereka meninggalkan ibu mereka terlalu lama, mereka akan berubah menjadi tumpukan debu hitam. Mereka hidup bersama, dan saat berburu makanan, mereka akan bergerak dalam kelompok. Sangat jarang melihat monster serangga rakus berkeliaran di luar. Saat ini, monster serangga rakus ini telah berkumpul di saluran horizontal dan menggunakan cairan tubuh mereka sebagai kasur dan spray yang nyaman. Sepanjang hidupku aku tidak pernah ingin berkelahi dengan makhluk-makhluk itu. Mereka begitu jahat sampai-sampai aku ingin muntah. Di dalam selokan, seorang pelatih hewan peliharaan berusia sekitar 30 tahun berbicara dengan wajah muak. Aku juga tidak mau. Siapa tahu kalau mereka lapar, mereka akan memakan kita juga, kata seorang pelatih hewan bertubuh agak gemuk di sebelahnya. Namun, pelatih hewan berjiwa gemuk itu tidak menunjukkan ekspresi mual. Sebaliknya, ia mengambil sepotong daging kering, dan ia mulai memakannya dengan acuh tak acuh sambil berdiri di selokan yang penuh dengan kotoran ini. Jika mereka ingin memakan kita, mereka pasti akan memakanmu terlebih dahulu. Dagingmu sangat berlemak. Lelaki yang berbicara sebelumnya tertawa. Senior benar-benar pemberani. Jika perhatian orang-orang itu tidak sepenuhnya tertuju pada naga tersembunyi Empyrean Qian. Aku khawatir makhluk-makhluk yang dibesarkan oleh senior itu sudah akan disapu bersih oleh para ahli kota Li itu, kata pelatih hewan peliharaan berjiwa gemuk itu. Kamu tidak mengerti, senior sering melakukan hal seperti ini. Bahkan mengabaikan kota Li, kota-kota duniawi lainnya, ketika dia sampai pada titik ini, pria ini tiba-tiba menyadari bahwa dia berbicara terlalu banyak dan setelah berhenti sejenak.
Segera melantunkan sebuah pertanyaan, senior mengatakan kita hanya perlu menjaga tempat ini selama 2 hari, kan? Ya, mungkin dia sudah menemukan sesuatu, kata pelatih hewan berjiwa gemuk itu. Pelatih hewan berjiwa gemuk itu mendapati bahwa makin banyak hal memuakkan yang dikeluarkan monster serangga rakus ini, makin besar pula pengaruhnya terhadap nafsu makannya. Jadi ia berjalan ke samping. Hua-hua, genangan air membasahi sepatu pelatih hewan peliharaan jiwa gemuk itu dan saat dia berjalan, dia mengeluarkan suara cipratan kecil. Aneh sekali, kenapa permukaan airnya jadi lebih tinggi? Apakah hujan mulai turun lebih deras lagi? Pelatih hewan berjiwa gemuk itu berjalan ke suatu tempat tanpa air dan mulai menggerutu. Seharusnya begitu, baunya semakin aneh. Terserah, asal kita bisa mengurus ini selama 2 hari. Kita bisa melakukan hal kita sendiri. Pada siang hari, di distrik Western Street di pusat kota, hampir 200 hewan peliharaan jiwa berjenis air dan hewan peliharaan jiwa berjenis air dan dunia binatang berdiri di luar pintu masuk ke selokan. Mereka menunggu perintah, dan dapat berangkat kapan saja. Akhirnya, nyala api yang menawan membubung ke udara. Setelah mencapai ketinggian beberapa ratus meter, tiba-tiba api itu meledak di tengah hujan, dan segera melepaskan cahaya api yang menyilaukan. Api itu membakar semua tetesan air hujan menjadi warna merah. Mulai. Kapten pengawal udara itu memacu hewan peliharaan jiwa tipe sayapnya dan berteriak keras kepada para pelatih hewan peliharaan jiwa di bawahnya. Serangkaian mantra yang jelas bergema di udara di atas distrik Western Street. Lingkaran cahaya biru yang indah perlahan-lahan menutupi hewan peliharaan berjenis air di area tersebut. Lingkaran air tersebar di seluruh distrik seperti riak, bahkan menyebar ke distrik lain di jantung kota. 200 solpet secara bertahap mengumpulkan sebagian besar air hujan dari jantung kota ke Western Street. Itu seperti danau yang melayang di udara secara statis di atas Western Street. Dalam waktu sekitar 10 menit, 20 meter di atas seluruh Western Street benar-benar muncul kumpulan air yang sangat besar. Rasanya seperti telah ditutupi oleh senjata kontainer besar yang tidak berwujud di udara. Ye Qingzi yakin bahwa meskipun mereka akan membanjiri selokan, mereka tidak akan bisa menaikkan permukaan air secara perlahan. Jika mereka melakukannya dengan cara ini, monster-monster itu akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Lagi pula, dengan kekuatan makhluk-makhluk buas itu, jika mereka mengumpulkan kekuatan mereka dan menghancurkan dinding selokan bawah tanah, mereka tidak akan punya masalah. Hanya dengan menuangkan air secara tiba-tiba ke dalam selokan, mereka dapat membentuk gelombang yang membuat mereka berantakan. Sehingga tidak memberi mereka kesempatan untuk menerobos saluran dan menenggelamkan mereka ke dalam air. Dengan demikian, mereka akan memiliki kesempatan untuk menangkap mereka semua sekaligus. Melepaskan. Akhirnya jumlah airnya cukup, dan hewan peliharaan jiwa bertipe kekuatan itu mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan cakar mereka yang besar dengan ganas menghancurkan pintu masuk selokan yang sempit itu. Hujan di langit telah membentuk sebuah danau di udara, dan ketika hewan peliharaan jiwa bertipe air menggunakan pikiran mereka untuk mengendalikannya. Danau besar yang terbentuk dari akumulasi air hujan di udara berubah menjadi air terjun deras yang menyerbu dengan dahsyat ke dalam celah bawah tanah yang terbuka. Hong 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 hong. Suara air itu seperti guntur. Setelah mengalir deras ke dalam selokan, air itu berubah menjadi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang dengan ganas menghantam keempat dinding selokan. Ia lepas kendali dan berlari kencang melalui saluran selokan. Air memiliki daya serang terlemah dari semua atribut, namun, saat ia mengumpulkan momentum dan besaran yang cukup, ia menjadi kekuatan yang sangat mengerikan. Ia dapat menelan dan menghancurkan segalanya. Jumlah air yang sangat besar mengalir masuk dan dalam hitungan menit, ruang saluran pembuangan yang luar biasa besar itu terisi oleh cairan yang melonjak. Gemuruh menyebabkan seluruh dunia di bawah kota berguncang. Titik. Apakah kamu mendengar suara? Kewaspadaan pelatih hewan peliharaan berjiwa gemuk itu relatif tinggi, dan dia dengan cepat merasakan kejadian abnormal di selokan. Sepertinya itu guntur, mungkin petir menyambar di atas kepala kita. Pelatih hewan peliharaan berusia sekitar 30 tahun itu tidak terlalu menghiraukannya. Si. Pada saat ini, monster serangga rakus yang berbaring di cairan sekresi mereka,
tertidur, perlahan membuka mata mereka satu persatu. Saluran pembuangan itu tampaknya ditutupi oleh lapisan monster-monster yang merangkak dan juga saling berdesakan. Kemampuan persepsi makhluk-makhluk ini sangat kuat, dan meskipun tampak seperti tumpukan mayat saat mereka tidur, saat mereka bergerak, mereka benar-benar terjaga. Cahaya hijau yang terpancar dari mata mereka dalam kegelapan mengamati lingkungan sekitar. Si. Tepat di tengah lorong itu ada makhluk yang menempati seluruh ruangan. Makhluk itu mengangkat kepalanya yang besar dan melangkah maju dengan malas seolah-olah ingin keluar. Makhluk ini jelas merupakan pemimpin makhluk-makhluk ini, dan monster serangga rakus yang lebih kecil secara khusus meninggalkan jalan untuknya. Lama sekali. Suara-suara itu mulai bergema semakin keras, dan lorong bawah tanah itu mulai bergetar. Debu-debu mulai berjatuhan dari atas. Tiba-tiba, pemimpin raksasa itu menyadari sesuatu dan ekspresi jahat yang mengerikan muncul di wajahnya yang buruk rupa. Hua. Akhirnya, air memercik di sudut jalan dan kemudian, banjir besar melanda selokan. Dalam waktu singkat, air itu muncul di depan pemimpin. Wajah monster itu langsung menunjukkan ekspresi panik. Ia tidak peduli dengan monster serangga rakus yang bersembunyi di sarang itu, dan ia merentangkan keempat anggota tubuhnya yang kuat dan berlari kencang ke arah lain. Air, wajah pelatih hewan peliharaan jiwa yang gemuk itu juga dipenuhi kepanikan. Sebelum dia selesai berbicara, air sudah memercik ke tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia sepenuhnya tersapu oleh arus, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil hewan peliharaan jiwanya. Pelatih hewan peliharaan jiwa lainnya mensubscribe channel Novel Donghua dan menyadari hal itu bahkan lebih lambat dan bahkan tidak mengucapkan mantra apapun sebelum seluruh tubuhnya ditelan oleh arus. Tubuhnya terus-menerus jatuh dalam aliran deras yang bergerak cepat. Dengan sangat cepat, arus yang tak terbatas mulai mengalir ke sarang monster serangga rakus yang jumlahnya lebih dari 100. Mereka tidak punya cukup waktu untuk melarikan diri, dan kedua ujung saluran ditempati oleh arus kuat yang seperti naga bumi biru yang menakutkan. Selain itu, cairan mulai dengan cepat meresap ke dalam sarang mereka. Si. Monster-monster itu segera mengeluarkan teriakan yang sangat menakutkan. Tubuh mereka terus-menerus mengeluarkan zat setengah padat yang mengamati dinding di kedua sisi, tidak membiarkan arus kuat masuk. Air meresap dengan sangat cepat dan dalam hitungan detik, separuh ruangan telah tertutup. Namun, pada saat ini, monster-monster yang sangat waspada itu akhirnya berdiri kokoh di kedua sisi, tidak membiarkan air sepenuhnya menenggelamkan tempat ini. Lama sekali, air terus-menerus menggenang di kedua sisi. Ketika mereka menemukan bahwa air telah terkendali sepenuhnya dan tidak lagi merembes ke dalam sarang, ratusan monster serangga rakus itu mengeluarkan suara desisan puas. Seolah-olah mereka yakin bahwa mereka beruntung telah lolos dari malapetaka ini. Kecerdasan hewan peliharaan yang terikat biasanya jauh lebih rendah daripada hewan peliharaan jiwa normal. Oleh karena itu, makhluk-makhluk ini tidak menyadari bahwa meskipun air tidak merembes masuk, mereka telah terperangkap di lorong yang sangat sempit ini. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.